Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 1042000115. Saya berasal dari kelas 5A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Itu saya akan menjelaskan tentang A. Tinjauan umum tentang valuta asing atau falas. Definisi valuta asing atau falas. Falas dapat diartikan akad jual beli di antara valuta satu dengan valuta yang lain. Falas juga dapat diartikan sebagai mata uang yang digunakan dan dikeluarkan sebagai alat transaksi yang sah di negara lain, sedangkan jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pertukaran mata uang, pembelian mata uang, dan pembelian barang dengan uang tertentu. Syarat-syarat falas. Ulama sepakat bahwa akad sah disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu 1. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai spot. 2. Motif pertukaran ialah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. 3. Harus dihindari jual beli bersyarat. 4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakinkan mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. 5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Rukun-rukun falas dalam pertukaran mata uang asing memiliki 4 rukun, yaitu harus dipenuhi, yaitu 1. Serah terima sebelum iftirak atau berpisah. Maksud yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. 2. Al-tamatsul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. 3. Pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda. 4. Tidak mengandung akad hijar. Syarat apabila terdapat hijar, syarat pada akad asyab, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat dan transaksi ialah serah terima, sementara hiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Para pelaku pasar falas. Di antara para pelaku pasar falas ialah 1. Perubahan melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan negara lain, membutuhkan transaksi jual beli falas untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. 2. Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi dan memenuhi kebutuhan. 3. Bank umum melakukan transaksi jual beli asing untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah atau perusahaan yang ingin bertransaksi jual beli falas. 4. Broker atau perantara, yaitu orang yang atau perusahaan yang tugasnya ialah menjadi perantara terjadinya transaksi falas. 5. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar cicilan hutang luar negeri. 6. Bank sentral dapat melebarkan interval batas atau atas bawah dengan menaikkan batas atas sekaligus menurunkan batas bawah secara profesional dari nilai varirnya. Alur kegiatan pasar falas. Di antara alur kegiatan pasar falas ialah 1.
Perusahaan atau perorangan yang melakukan transaksi karena kebutuhan akan menghubungi bank untuk melakukan transaksi. Dia membeli atau menjual falas dengan pihak bank. Dua pihak bank pada saat melakukan transaksi dengan nasabah biasanya langsung masuk ke pasar falas antar bank untuk melakukan transaksi. Tiga transaksi falas antar bank ada dua cara. Pertama, bank mencari sendiri bank lain untuk membeli USD dan menjual rupiah, atau kedua, bank mencari broker atau mencari bank lain yang mau membeli USD dan menjual rupiah. 4. Bank sentral biasanya melakukan transaksi falas untuk menstabilkan nilai tukar valuta. Manfaat adanya pasar falas. Di antara manfaat adanya pasar falas ialah: 1. Memungkinkan untuk terjadinya transfer daya beli dalam nilai suatu mata uang ke mata uang lain, transfer of purchasing power. 2. Dalam pasar valuta asing, mata uang suatu negara diperdagangkan dengan mata uang negara lainnya dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi penyelesaian transaksi. Macam-macam falas. Dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran antara lain. 1. Transaksi spot. Transaksi spot ialah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu ada penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. 2. Transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. 3. Transaksi swap. Transaksi swap ialah transaksi pembelian dan penjualan bersama sejumlah pertukaran mata uang. 4. Transaksi option. Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Praktek dalam kurvalis ialah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Artinya, kurvalis merupakan representasi sejumlah uang domestik yang dibutuhkan. Jenis falas ialah semua mata uang negara-negara di dunia, sedangkan jenis-jenis kurs sebagai berikut. 1. Kurs jual beli. Kurs yang ditentukan oleh bursa falas untuk menjual suatu unit mata uang asing atau falas tertentu. 2. Kurs beli, yaitu kurs yang ditentukan oleh bursa falas untuk membeli suatu unit mata uang asing atau falas tertentu. Kurs tengah, yaitu rata-rata dari harga kurs jual dan kurs beli. Perhitungkan kurs valuta asing. B. Valuta asing dalam perspektif Islam. Jenis transaksi valuta asing dan hukumnya menurut Islam. 1. Transaksi tunai boleh. Transaksi berjangka haram. 3. Transaksi barter haram. 4. Transaksi option haram. 1. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, atau rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar, kecuali sama jumlahnya. 2. Bila berbeda jenis, rupiah dengan yen dapat ditukarkan atau exchanger sesuai dengan market rata dengan catatan harus nakdan atau spot. Itulah materi yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.